Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Rohman Crew. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Untuk video kali ini kita akan membahas cerita Boruto episode 224 atau chapter 57 bagian 2. Oh ya, ada sedikit pemberitahuan teman-teman. Kemungkinan mulai sekarang Mimin akan menghitung setiap satu chapter itu adalah satu episode. Contoh, kalau kemarin Mimin membuat video episode 222 part 1 dan episode 222 part 2, kemungkinan saat ini Mimin akan membuat setiap chapter itu adalah satu episode. Jadinya tidak akan ada lagi part 1 atau part 2. Dan Mimin akan sedikit menjawab pertanyaan soal apakah nanti di episode 223 versi manganya akan sama seperti versi animenya. Setelah Mimin menganalisa sedikit, kemungkinan sama tapi di versi animenya berbeda episode. Contoh, misalkan di episode 223 versi manganya Kode mendatangi markas Boro, dan di versi animenya kemungkinan itu bisa episode 222. Ya intinya mungkin bisa berbeda sedikit dengan versi yang ada di manganya. Tapi ingat, versi manga Boruto adalah prediksi sebuah cerita untuk Boruto versi animenya. Ada kemungkinan bisa dipakai di animenya dan kemungkinan juga bisa berbeda. Contoh, Mimin sudah melihat di versi animenya episode 214 yang dimana Kasen Koji hampir mati di tangan Isshiki, dan kalian bisa lihat di gambar. Dan kemudian Mimin membuka versi manganya. Ternyata di episode ini versi animenya mengambil cerita dari manganya. Nah, itulah yang dikatakan bisa saja sama dan bisa aja berbeda. Semua tergantung dari pembuat cerita, yaitu Masashi Kishimoto, orang yang sangat jenius menurut Mimin. Nah, apakah sudah jelas? Maaf jika analisa Mimin salah. Maklum, karena ini analisa dadakan. Saatnya kita lanjutkan pembahasan episode 224 atau chapter 27 bagian 2 versi manga Boruto-nya. Yuk, langsung kita ke pembahasannya. Di chapter 57 bagian 1 kemarin, di mana Chibok Aida menghiraukan Kode, dan Kode mengatakan bahwa dia ingin membunuh Aida, dan Aida pun menjawab dengan santuy, "Cobalah kalau bisa." Ketika Kode ingin menyerang Aida, tiba-tiba tangan Kode tak bisa bergerak. Dengan bingung Kode mengatakan, "Apa yang terjadi dengan tanganku ini? Atau lebih tepatnya, tanganku tak bisa bergerak sesuai dengan kemauanku." Dan Aida pun mengatakan, "Lihat kan, kau tak bisa melakukan apapun." Kode bertanya, apakah ini salah satu kekuatannya juga? Dan tiba-tiba Aida mengatakan, "Maaf Kode, aku bukan tak menghiraukanmu. Kau lihat, aku sudah begitu lama tertidur. Jadi aku pikir, aku khawatir nafasku berbau tak sedap." Kode dan pengikut Boro terkejut mendengarnya. Kemudian Aida mengatakan, "Antar dia ke bar. Saat sudah selesai, aku akan bergabung dengan kalian." Dan pengikut Boro mengatakan, "Baik Bu." Kode mengatakan, "Benar kan? Dia itu tetaplah seorang wanita, dan yang kulakukan itu tak berkelas." Kode berkata lagi, "Hai Buk, bagaimana menurutmu? Apa dia tertarik denganku?" Dan Buk menjawab, "Jangan bodoh Kode, kau menyeretku ke dalam masalah ini. Kau sudah membuat dirimu terjebak dalam mantranya." Kode mengatakan, "Yah, semakin lama aku menunggu jantungku berdetak semakin kencang. Apakah ini taktiknya juga?" Buk mengatakan, "Dasar bodoh, bukan itu maksudku. Itu adalah kekuatannya. Dia telah mencuri hatimu." Kode mengatakan, "Kekuatan untuk mencuri hati orang lain?" Buk mengatakan, "Itulah alasan kenapa kau tadi tak bisa menyerangnya. Kau sudah tamat." Kode mengatakan, "Itu luar biasa. Penglihatan segala itu sudah curang, tapi dia masih punya kekuatan lainnya. Itu luar biasa." Tiba-tiba Aida datang dan mengatakan, "Itu namanya dibesar-besarkan. Itu bukan hal yang baik. Kita anggap saja ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan kau bisa mengaksesnya kapanpun kau mau." Kode bertanya, "Apa? Kau bisa melihat mereka sepanjang hari?" Dan Aida menjawab, "Sebagian besar aku sangat bosan, walau terkadang aku melihat sesuatu yang menarik." Kode mengatakan, "Benarkah? Jadi apakah ada sesuatu yang menarik baru-baru ini?" Aida menjawab, "Kita lihat." Otsutsuki mati.
Itu sangat menyedihkan hingga membuatku tertawa. Sayang sekali, aku tak bisa menunjukkan kepadamu. Dan kemudian jiwa Isiki mendatangimu. Dia sepertinya bicara cukup lama, jadi aku berhenti mendengarkan di tengah-tengah. Tapi kau sungguh malang sekali, dibebankan dengan tugas sebanyak itu. Kode mengatakan, wow, amazing. Penglihatanmu itu asli. Bagaimana cara kerjanya? Ya, sulit menjelaskannya pada orang lain. Tapi rasanya seperti kesadaranku berpindah ke tempat itu. Aku juga bisa melihat ke masa lalu. Tapi aku tak bisa melihat kejadian sebelum aku lahir. Dan ku katakan ini sekarang. Jangan berpikir untuk bertanya hal tak sopan seperti berapa tahun aku bisa melihat masa lalu. Kemudian Kode bertanya, baiklah, kalau begitu aku hanya ingin menebak usiamu. Bisakah kau melihat masa depan? Aida mengatakan, tidak, aku bukan peramal. Aku hanya bisa melihat kejadian saat ini secara langsung, atau memilih peristiwa dari masa lalu untuk dilihat. Tapi aku memang memprediksi kalau kau akan datang mengunjungiku. Anggap saja itu intuisi wanita. Kode berkata, benarkah? Aku terkesan. Aida menebak dan mengatakan, bagaimana cara melepas pembatas kekuatan di dalam tubuhmu? Bukankah itu yang ingin kau tahu? Kode berkata, kau benar-benar tahu segalanya. Yap, agar bisa membunuh Hokage dan Uchiha. Saat ini, aku mungkin bisa saja melakukannya. Tapi, aku tak ingin menyulitkan diriku sendiri. Aida berkata, hanya Amado yang bisa melepas pembatasnya, memakai pengenalan iris dan kode perintah suara. Kedua, autentikasi biometrik itu dibutuhkan, dan aku tak tahu apa kodenya. Kode berkata, jadi begitu. Ya, autentikasi biometri itu bukan masalah. Aku hanya harus melakukan jutsu perubahan dan berubah menjadi dirinya. Tak semudah itu, kata Aida. Kau mungkin tak bisa melihatnya, tapi dia mengubah matanya dengan alat ninja sains. Dan kau tahu, jutsu perubahan tak bisa meniru teknologi yang kompleks. Jadi, antara kau harus membuat Amado bekerja sama atau mencungkil matanya dan membawanya bersamamu. Kode berkata, oh sial, jadi menyerang Konoha saja untuk ini itu tak cukup. Tapi aku tak sebodoh Delta. Aida mengatakan, ini mungkin sebabnya dia berlindung di desa Shinobi. Dia cerdas dan sadar diri. Tapi aku akan bunuh dia jika bertemu dengannya nanti. Dan Kode bertanya, kau benci dengan Amado? Aida menjawab, itu benar. Apa kau tahu kenapa? Kode berkata, karena dia mengubah ulang tubuhmu. Aida menjawab, setengah benar, tapi bukan itu alasan utamanya. Kode berkata, aku tak tahu, aku menyerah. Apa sebabnya? Tiba-tiba Aida bertanya kepada Kode, Kode, kau suka denganku bukan? Kode menjawab, oh, tak perlu menebak-nebak lagi. Aida berkata, jawab saja Kode, apa kau suka denganku? Kode menjawab, ya, aku suka denganmu Aida. Aku sudah tergila-gila denganmu sejak tadi. Tapi di saat yang bersamaan, perasaanku padamu menimbulkan pertanyaan. Perasaanku ini yang sepertinya cukup nyata, apakah itu tipuan yang diciptakan oleh kekuatanmu? Aida mengatakan, sungguh remeh sekali hal yang kau khawatirkan itu. Apa itu sungguh penting? Kode berkata, jangan salah paham. Aku tak bicara soal diriku sendiri. Aku hanya ingin tahu kemampuanmu, karena kita akan bekerja sama. Aida mengatakan, kau tak tahu apapun Kode. Itulah sebabnya kau tak berguna. Itu tidak hanya terbatas padamu saja. Semua orang akan terpikat padaku, baik pria maupun wanita, mau siapapun mereka itu. Sekarang apa kau paham betapa membosankannya dan merepotkannya hal ini? Bukan dirimu yang paling ingin tahu apakah perasaanmu itu nyata atau tidak. Itu adalah aku. Bahkan orang yang mungkin secara alami sungguh suka padaku, aku tak akan pernah tahu hati mereka yang sebenarnya, karena kekuatanku memaksa untuk mencuri hati mereka. Jadi inilah jawaban yang benar dari pertanyaanku tadi. Amado telah merebut cinta normal dariku. Aku tak bisa memaafkan itu. Itulah sebabnya aku membenci dia. Dan Book pun berkata, baiklah Kode, sepertinya aku akan pergi sekarang. Semoga kalian berdua berhasil. Kode bertanya kepada Book,
Bagaimana denganmu, Buk? Sepertinya kau tak terpikat dengan Aida. Buk menjawab, aku juga sama denganmu. Hanya saja itu dulu sekali. Aida berkata, Buk itu pemalu, jadi dia itu tak menunjukkannya di luar. Dan dia itu pengecut. Kurasa dia takut. Itu menarik. Dan Kode berkata, jadi begitu. Kurasa aku akhirnya paham alasan kenapa Boro melanggar perintah Jigen dan tidak memusnahkanmu. Dia juga terpikat denganmu. Aida berkata, itu benar. Walau dia juga takut sama seperti Bak. Tunggu dulu. Kalau begitu, aku seharusnya sama dengan Jigen. Jadi bagaimana dia bisa memerintahkan memusnahkanmu? Aida berkata, Jigen adalah pengecualian. Aku tak bisa mencuri hatinya. Kode bertanya, apa? Aida menjawab, ada dua macam hati yang tak bisa dicuri oleh kekuatanku ini. Yang satu adalah saudara-saudara, dan satunya lagi adalah Otsutsuki. Kode berkata, jadi begitu, Otsutsuki. Aida berkata, hei Kode, si bocah kawaii itu, dia juga Otsutsuki bukan? Kode menjawab, ya, walau tidak sempurna, dia masih memiliki karma. Aida mengatakan, kembali pada Isiki. Pada akhirnya, dia mati setelah termakan tanda Kawaki. Saat aku melihat itu, hatiku berbunga-bunga. Itu sangat menegangkan. Aku belum merasakan itu sejak lama sekali. Kode berkata, benarkah? Jadi begitu kejadiannya. Kau benar. Kekuatanmu itu mungkin tak akan berpengaruh pada Kawaki. Kau akan bisa memiliki hubungan normal dengannya. Dia mungkin bisa jadi adalah pangeranmu. Aida berkata, tepat. Kau mulai memahaminya, Kode. Kode berkata, kalau begitu, hal yang sama juga berlaku pada Uzumaki Boruto. Dia juga mengalami Otsutsukifikasi atau karma. Jadi, dia juga memenuhi syarat untuk menjadi pangeranmu. Aida berkata, Boruto ya. Dia juga imut dan tampan. Tapi, bagaimana dengan tujuanmu? Bukankah kau butuh makanan ekor 10 untuk menumbuhkan pohon suci? Kode berkata, apa kau yakin kau akan kehilangan satu pangeranmu? Aida berkata, tak masalah. Walau tak kelihatan begitu, aku ini monogamis. Buk mengatakan dalam hati. Kedengarannya hampir seperti transaksi perdagangan manusia. Mereka berdua itu memang gila. Aida berkata, para kage saat ini sedang berunding. Mereka mencari dirimu untuk bisa menghentikan rencanamu. Tapi aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Kau tak akan pernah tertangkap. Kau udah berkata, bagus, kau memang yang terbaik. Aku benar telah percaya padamu. Baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua. Bagaimana kalau kita bersulang? Sekali lagi, kuucapkan senang bertemu denganmu, Aida. Begitu juga aku, Kode. Aku mengandalkanmu. Oke guys, chapter 57 bagian 2 ini udah kelar. Saya akan membuat judul untuk video ini episode 224. Dan sampai jumpa di episode 225 atau chapter 58 bagian 1. Sekian dari video ini. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Salam Rohmanku. Salam pecinta anime Boruto Naruto Next Generation Indonesia. Bye.